kalau bisa pilih revisi itu di sini bakal keluar tentang revisi misal salah paper method, salah bug fiction dan lain sebagainya nanti bisa diketik di sini. Ini jika kita mau kirim ya, jadi kita kirim atau kita coba revisi aja ya, nanti kita buka tahu dia munculnya di mana. Jadi boleh. aku klik revisi dulu ya. Kalau udah klik revisi di daftar cabangnya udah nggak muncul ya, kemudian kita cek di riwayat cabang harusnya masih payment proses di bagian filenya. Nah, dia bakal tadi kan di sini udah muncul namanya ya, lagi funding group, tanggal grupnya berapa, cuman karena direvisi jadinya belum approve, hilang di sini ya. Kemudian kita balik lagi masuk ke awalnya. Sini udah masuk ke user account-nya. Di sini bakal muncul lagi di daftar payment cabang. Tadi kan kita lihat ya, karena sudah di-approve, di daftar payment-nya kan ada 4. Tapi karena ada revisi dari kepala bagian, di sini ada muncul lagi nih payment-nya, kemudian statusnya ada revisi. Nah, di sini bisa dicek. Kalau di KW ini kan karena tidak bisa melakukan edit, jadi dia sebenarnya revisi ini cuma buat kembaliin lagi ke staffnya. Jadi dia nggak bisa melakukan aksi apapun atas revisi yang dibuat sama kepala bagiannya. Kurang lebih begini sih gambarannya kalau misalnya revisi muncul revisinya ya. Nah, karena ini kita mau lanjutin payment, jadi ini kita kirim langsung aja ya, karena nggak perlu dilakukan edit apapun. Ini udah masuk lagi ya kalau bagian kepala cabang, kepala bagian. Kemudian ini langsung kita proses aja ya. Jadi sudah ada. Kemudian untuk terakhir itu dari kepala cabang sudah di-approve oleh kepala usaha dan juga kepala bagian. Kepala cabang kemudian juga sama ya, masih di daftar dari cabang karena kurang lebih untuk tahun cabang dan juga kata itu kan sama ya sebagai chapter, jadi munculnya di yang sama di daftar dari cabang. Nah di sini bisa dilihat ya sudah masuk transaksinya, kemudian di sini hiperlinknya yaitu approval atas invoice yang sudah dibuat payment. Klik hiperlinknya. Untuk kaca sama tidak bisa melakukan edit apapun yang, tetapi di kaca bisa melakukan cancel ya, tadi sudah aku bilang ya. Jadi untuk cancel ini nggak hanya cancel paymentnya, cuma cancel sampai ke invoice-nya. Nanti saat kaca melakukan cancel, dia akan masuk ke sini cancel invoice cabang dengan statusnya cancel. Dan juga muncul di riwayat saya cabang juga statusnya nanti juga cancel. Jadi kalau misalnya direvisi kan bakal muncul di kepala bagian tuh, atau bakal muncul di kepala usaha. Tapi saat cancel itu nggak bakal muncul di manapun karena sudah cancel. Nggak bakal muncul di manapun, yang muncul di cancel invoice dan juga riwayat saya cabang. Jadi tahunnya kalau misalnya gimana tahunnya sebut payment tuh di cancel. Nanti di sini bakal muncul kalau misal kalian misalnya gini, kalian ada notice nih, kan aku udah ngelakuin nomor, udah ngelakuin transaksi ini, kok dia nggak ada ya, kok nggak ada di kaca, nggak ada di mana-mana. Nah nanti jadi ceknya bisa di riwayat saya atau di invoice cancel, beberapa kali di cancel sama kaca. Tapi biasanya kalau misalnya mau ngelakuin cancel juga ada koordinasi sih sama kaca, jadi nggak semua
sama tahap sebelumnya selalu. Kemudian ini kita pilih ya. Karena kita mau proses, jadi kita pilihnya kirim ya. Kemudian kita proses. Ada di kaca di dekat tabelnya. Kemudian ini ada di riwayat saya cabang. Saat kata sudah melakukan approve, tadi kan statusnya masih payment proses ya. Saat kata sudah melakukan approve dan berstatus payment approve, disinilah sebuah payment itu sudah tidak bisa di cancel dan tidak bisa dilakukan apapun. Tidak bisa dilakukan edit, tidak bisa dilakukan cancel, tidak bisa dilakukan revisi. Nah, ini kita cek detailnya. Untuk cek dan approver itu kepala cabang sudah melakukan approve ya, sudah disebut. Saat kata sudah melakukan approve, kita cek ke bagian payment voucher-nya. Nah, di sini saat statusnya udah berubah menjadi payment approve, si payment voucher-nya ini udah muncul nama kepala cabangnya nih. Tadi waktu kita melakukan create payment kan dia belum muncul nih, baru draft dan juga belum ada namanya. Nah, kalau pajaknya sudah approve dan berstatus payment approve, itu sudah muncul nama kepala cabang karena kepala cabang sudah approve atas transaksi tersebut. Nah, tapi saat ini pun sebenarnya belum bisa dilakukan payment atau belum bisa dilakukan maker di Kopra ya, karena kan belum ada tanda tangannya kepala cabang nih, masih draft. Nanti draft ini akan berubah menjadi tanda tangan barcode atau tanda tangan digital itu saat sudah dilakukan payment. Nah, terus kita cek dulu di bagian detail. Di sini kita cek yang melakukan release payment. Jadi yang melakukan release payment itu satu jabatan di bawah kepala cabang. Kalau di kelas 1 berarti yang melakukan adalah kepala bagian, kelas 2 pun yang melakukan kepala bagian, kelas 3 yang melakukan kepala urusan, dan juga kelas 4 yang melakukan yaitu staf keuangan dan SDM. Intinya melakukan release itu satu jabatan di bawah kepala cabang. Jadi sekarang kita bakal masuk ke kepala bagiannya Priuk ya, karena sudah mau rilis. Masuk ke usernya kabel ya, tapi kabel di sini udah bukan untuk chapter tapi untuk melakukan release payment. Nah, untuk release itu ada menu ini payment cabang di daftar payment release cabang. Di sini kita klik. Nah, ini muncul transaksi payment yang sudah kita buat atau sudah di-approve kepala cabang ya. Di sini kita bisa cek detailnya. Tidak bisa melakukan edit, hanya rinciannya aja. Kita ceknya di sini bisa atau kita checklist, kemudian kita klik release payment. Kita klik OK. Ini tidak bisa melakukan edit ya, ini bisa cek, double check aja. Kemudian di sini ada tanggal rilis. Jadi tanggal rilis itu tuh tanggal diakuinya uang keluar. Jadi kalau misal dan ini tidak bisa backdate karena kalau untuk di IPS, jadi sebenarnya saat kita melakukan sebenarnya e-billing ini kan sebenarnya ada dua ya, antara sebuah transaksi itu ada dua, bisa dibayar e-billing ataupun bisa dibayar di IPS. Saat kita melakukan buat invoice di IBS itu masih bisa mengakomodir backdate. Jadi semisal kita mau ngebayar hari ini, jadi dibayar dulu kemudian baru bisa besok tanggalnya dimundur itu masih bisa kalau di IBS. Itu memang tidak diperbolehkan ya, tapi IBS mengakomodir. Cuman kalau di e-billing itu tidak bisa backdate. Jadi kalau mau dirilis hari ini ya sebisa mungkin di payment hari ini. Kalau semisal di payment besok boleh nggak sih? Boleh, sebenarnya nggak masalah karena perbedaan tanggal aja. Jadi nanti kan ini nanti dari e-billing kan bakal ada lemparan data ke IBS di buku besar ya.
Jadi kan di buku besarnya masuknya tanggal 8, cuma di rekening korannya karena dibayarnya besok, terdebitnya besok, berarti nanti di tanggal 9. Ada perbedaan selisih, adanya apa ya, hadiahnya aja, ada di kredit hadiahnya. Cuman kan karena memang kita closingannya bulanan, sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kalau bisa ya transaksi yang dibuat dari ini diselesaikan jadi ini biar nggak numpuk, karena kan besok pasti ada transaksi lainnya nih. Takutnya numpuk jadi kelewat, malah udah dicatat tapi uangnya nggak dikeluarin kan nanti jadi bingung ya. Jadi kalau bisa ya diselesaikan dalam satu waktu. Kalau udah diselesaikan di hari ini ya dibayarin di hari ini. Kemudian kita pilih tanggal dari si hari ini. Untuk payment methodnya kita pilih HIA ya, karena untuk transaksi cabang jarang sih dan nggak ada bahkan transaksi falas itu cuma ada di cabang Batam. Jadi itu sekarang udah diakomodir dari pusat itu. Hampir nggak ada transaksi falas di cabang. Kemudian untuk currency tag-nya yang corporate, ini sebenarnya efeknya kalau falas sih, kalau misal IDR pakai corporate aja. Kemudian ini kita klik proses ya untuk melakukan tulis. Oke, di sini udah nggak muncul ya. Nah, di sini di riwayat saya cabang nih statusnya udah berubah ya menjadi waiting release. Tadi kan sebelum dia di quick release itu kan statusnya payment approve ya, udah di approve sama Kacang. Sekarang udah dirilis oleh Kabel, cuman ada jeda waktu dari sudah di quick release sampai dia benar-benar release. Jadi karena sistemnya masih manual, karena kan ini default. Kalau misal dia di handling yang asli yang kalau di portal masing-masing di prod itu biasanya cepat, cuma butuh berapa menit udah langsung jadi release. Karena perlu di push dulu di sistemnya, jadi masih belum rilis. Saat waiting release ini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sambil nunggu jadi rilis nih terkait transaksi payment? Kalau kita ditanya Mbak ini iya iya apa itu yang iya untuk payment sendiri itu ada jam tertentu nggak ya Kak? Seperti dengan diri kan ada cut-off time-nya tuh jam selamat ya terakhir dari mata itu kalau misalnya untuk payment sendiri sebenarnya itu ada jam tertentu nggak sih? karena Kan nanti ada debit juga ada next day ya misalnya bayar next day untuk di Bali ini terutama di cabang ya, kalau di pusat itu masih ada cut-off-nya sesuai jam kerja. Cuman kalau di cabang itu kan kadang ada tuh kapal malam, tapi itu tergantung cabang ya. Ada yang kapalnya malam, ada yang kapalnya jam berapa. Dan itu untuk di cabang itu nggak ada cut-off-nya. Di Emily pun nggak ada cut-off-nya, dan juga di Kupra itu cut-off-nya hanya tengah malam. Tengah malam itu, jam 11 lagi, jam 12. Dan untuk di Kopra Mandiri sendiri itu cut off time-nya ya sekitar jam 11 sampai jam 5 subuh. Jadi saat itu nggak bisa dipakai kopranya. berarti kopernya itu bukan dari di or itu CDS Enggak, dia bisa BIPS gitu, kan pakai BIPS. Jadi nanti ada dua user di kopranya itu, user maker nanti akan dipegang sama staff, lalu kabel, kemudian sama user approval yang dipegang oleh kepala cabang. Nanti kurang lebih sistemnya sama kayak banking, cuma bedanya kan ini internet banking. Nanti staffnya create transaksinya entah single transfer to other bank atau bersama mandiri. Nanti metodenya ya bisa BIPS, RTGS, kalau BIPS, RTGS, LLG sama online. Nah, kalau misal cut-off yang diikutin layanan ini, kalau RTGS kan cuma sampai jam 3 sore, berarti kalau di atas jam 3 nggak bisa pakai RTGS, tapi kan masih bisa pakai BIPS. Cuma kalau BIPS kan minimal ini maksimalnya 250 aja, 250 juta loh, kalau mau sampai 250 juta berarti bisa pakai BIPS. Kalau LLG nggak bisa dipakai di weekend, gitu sih paling ikutin
platform pelayanan yang ada di banknya. Kalau online itu maksimal 50 juta. Itu coba dipastiin sama teman-teman sahabat yang juga ada pelayanan. Ataupun di Google kan juga bisa ya pelayanan. Jadi kalau teman-teman keuangan cabang atau operasi sih mungkin ya, karena kan yang bisa buat device kan operasi juga bisa ya, apalagi ada biaya kapal misalnya biaya lampu, sampai gitu kan diurus sebelum kapal berangkat ya, ataupun waktu kapal sadar itu pun ya bisa di proses dibuka, bisa ya. Jadi misal udah tahu nih malam ini ada kapal ini nih yang mau sadar, gitu. Dibuat dulu di editnya, ntar malamnya tinggal dibuat di buka. Kalau di Kopranya pun juga bisa di di setting buat masuk ke pendidikan semacamnya itu juga bisa. Nanti mungkin dijelasin besok, aku jelasin Jumat ya, karena temanya beda. Ini MBA. Demo lagi. Yang lain, ini waiting list ini lumayan lama. Kalau masih menyukai misalnya, Kabak tuh data invest itu udah sampai Kabak, tapi ternyata nah di posisinya itu SPV kita tuh cuti gitu, itu apakah tetap menunggu atau itu bisa langsung ke stop itu sih Kak? Itu tergantung kan, jadi data itu kan mengikut sama jabatan kita ya, itu ngelik lah sama sistem backend-nya SDM. Saat SPV cuti, cuman biasanya jarang banget SPV cuti itu ada PLT atau PLT. Nah, cuman kalau SPV itu jarang, biasanya ada PLT itu 50 atau setara kacang. Jadi saat misal kepala cabangnya cuti atau cuti kerja, cuti dinas dan lain-lain, itu nanti bakal ada PLT-nya, dan di sistem backend itu nanti di sini kan ada jabatannya nih, biasanya nanti bakal ada jabatannya PLT kepala cabang, dan nanti bakal masuk ke usernya kepala cabang itu gitu. Jadi bakal ada tugas gitu saat dia ada PLT-nya. Cuman kalau misal kayak SPV itu kan jarang ya, SPV manager itu jarang banget kalau misal cuti ada PLT atau PLT bareng. Nah jadi mau nggak mau ya mereka pasti akan tetap approve sih. Jadi tetap bakal masuknya munculnya di mereka, dan nggak apa-apa bilang nanti sih kalau misal ada urgent ini itu biasanya tetap mau, bukan yang kayak lepas itu, pasti ada koordinasinya lah sebelum SPV cuti dan lain-lain. Mau nanya, jadi kalau misalnya pertanyaannya tadi kalau SPV atau kamu itu sebenarnya nggak tetap ngomong dia harus ikut, kecuali yang kacak atau VP. Nah kalau kacak atau VP itu tadi kan teman-teman udah dijelasin ya, approval itu cuma muncul kacak atau VP-nya ya. Ketika VP atau kacaknya cuti, ada cuti umroh atau cuti tahunan, kan ada PLH-nya. Nanti otomatis di sistem muncul PLH-nya siapa. Jadi teman-teman bisa pilih PLH dari kacak atau VP-nya siapa. Misalkan PLH Padiki itu contoh ya, misalkan Pasikit itu nanti muncul approval-nya Pasikit juga. Jadi untuk VP atau manajer kalau cuti mau tetap bekerja di Biasanya waktu PLT itu kan bakal ngomongin juga di SDM, PLT misalnya berapa hari gitu, nanti setelah masa PLT-nya selesai nanti ya bakal balik lagi ke ruang kepala cabang. Gitu sih. Iya sih. Oke, ada lagi yang ditanyain? Apa namanya, saya mau nanya Kak, in practice-nya sebenarnya untuk verifikasi ya, sebagai verifikator tuh concern-nya atau apa namanya striknya di mana sih Kak? Maksudnya kan karena verifikasinya banyak nih, jadi fokusnya tuh di staff-nya, karena kan nggak mungkin, karena in practice-nya nggak mungkin banget kayak atasan ke SPV dan sebagainya ngecek satu-satu karena kan apa namanya banyak gitu kan Kak. Nah in practice-nya tuh fokusnya di bagian mana ya Kak? Dari bagian masing-masing ya, dari akuntansi pasti ada concernnya, dan treasury juga ada concernnya. untuk dari sisi verifikasi akuntansi sendiri sebenarnya concernnya itu pertama akun dan dokumen.
dari staff. Biasanya kalau di pusat itu dibagi itu kan masuk di officer tuh. Officer pertama kan pajak ya, masuk pajak. Dia cuma ngecek bagian pajaknya aja, dokumen ataupun untuk akun dia sebenarnya kurang memiliki di bagian akun, dia lihat di bagian pajak aja sama dokumen pajaknya ada atau enggak. Itu dari sisi verifikasi pajak. Yang kedua kan masuk ke verifikasi akuntansi keuangan ya. Itu berarti dia melihat dari dokumen, sama dokumennya lengkap atau enggak, sama akunnya. Sebenarnya kalau dari staff sih akun pasti iya, nominal pasti iya. Tapi di verifikasi keuangan ini sama SPV, kenapa sih memang harus ada verifikasi? Karena namanya manusia pasti ada human error ya. Jadi mau nggak mau memang harus approvalnya tetap berjenjang. Karena selama ini pun udah approve berjenjang pun masih ada yang salah gitu. Pasti. Entah dari nominalnya cuma beda dua satu rupiah ataupun berapa ribu, itu pasti ada yang salah. Makanya di situ kenapa sih best practice-nya apa? Ya harus teliti gitu. Dari teman-teman verifikasi. Itu sih kalau dari akuntansi. Kalau dari syuting kurang lebih poinnya sama teliti. Cuman yang perlu diperhatikan itu saat milih payment source dan payment method itu jangan sampai salah. Karena sama kurang lebihnya, karena banyak kejadian human error. Kan ini kayak gini habis go live ya, dia go live dari tanggal 1 Agustus, dan itu tuh udah banyak banget. Padahal juga udah kita sering wanti-wanti, udah sering kita reminder kalau hati-hati jangan sampai salah pilih payment source, payment method, tapi ya ternyata kejadian aja dia salah pilih payment, misal dia payment methodnya transfer, tapi ternyata bank sectionnya dia belinya as. Nah itu nanti kan impactnya di buku besar itu jadinya deskripsi, karena kamu pilihnya sistem pakai kas ke debitnya itu kan dari kas ya, dan misal kan di kas ada ternyata kenyataannya kamu bayarnya dari kopra nih, dari rekening C, padahal yang ke debit rekening C itu, dan itu kan jadi selisih, jadi dia nanti bakal baru direkom. Nah rekonsiliasi ini yang bakal ngaruh ke KPI cabang, sedangkan KPI cabang itu kan nanti ngaruhnya banyak impactnya ya, ada yang dari sekolah dan lain-lain lah. Jadi itu jadi penilaian kinerja kalian gitu loh, kan itu kan human error ya, nanti jatuhnya ya rugiin cabang gitu, karena masalah sosialnya gak teliti. Jadi dipastikan banget sebelum melakukan proses atau buat payment tuh dipastikan kalau payment source-nya sudah betul, harganya, kemudian supplier dan lain-lainnya sudah dipastikan betul lah, karena ya itu benar tadi kan nggak menentu ya, mungkin SPV atau kayak cloud ataupun produknya benar-benar ngecekin satu-satu, karena yang mereka approve kan gak cuma 1-2 transaksi ya. Jadi ya mau nggak mau kita yang ngambil langkah preventif ngecekin benar-benar valid sebelum kita ajuin gitu sih. Karena kemudian kayak seringnya kejadian juga itu tuh nanti saat rilis, saat clearing. Jadi saat sebuah payment itu sudah jadi saat sebuah payment itu udah rilis, dia kan nanti bakal muncul nomor payment IBS. Nah, saat sudah muncul nomor payment IBS itu, nanti kalau kita buka IBS, kita inquiry nomor paymentnya tuh, dia udah bakal muncul paymentnya gitu loh. Dia statusnya tapi masih negotiable. Artinya masih negotiable itu belum ada referan ke buku besarnya, tapi dia sudah masuk ke sistem IBS. Nah, nanti jadi sebenarnya kalau gini deh, aku jelasin singkatnya terkait AP di IBS ya. Jadi AP di IBS itu kan bikin invoice, habis bikin invoice-nya di payment juga di IBS, kemudian nanti di clearing dari IBS itu melakukan clearing buat payment-nya itu masuk ke buku besar. Nah di clearing itu tuh ada namanya kayak daftar clearing itu nanti bakal muncul payment ataupun isi penerimaan yang semisal belum di clearing. Jadi intinya tuh itu pending task kalian buat melempar ke buku besar. Nah, sedangkan dari e-billing ini karena kan di sini match ya antara e-billing dan juga IBS. Saat transaksi di e-billing itu sudah berstatus rilis, dia sudah muncul nomor payment IBS-nya dengan status kalau kita inquiry negotiable, berarti kan otomatis dia akan muncul di daftar clearing yang ada di IBS. Sedangkan
untuk clearing transaksi e-billing itu tuh harus dilakukan di e-billing. Tapi kan dia posisinya muncul di IBS ya. Jadi kan ada dua kemungkinan nih, bisa di clearing di e-billing ataupun bisa di clearing di IBS. Nah ini yang sering terjadi karena masih ada juga transaksi yang dibuat di IBS. Mereka mau clearing, mereka checklist semua, mereka clearing tuh dari IBS. Padahal sebenarnya di situ ada satu transaksi e-billing yang harusnya di clearing di e-billing, tapi dia melakukan clearingnya di IBS. Itu sering beberapa kali sih terjadi dari 10 cabang yang boleh ini kurang lebih mungkin 50% ngelakuin itu. Yaitu karena apa? Karena mereka nggak teliti kan, karena yaitu gimana mereka nggak notice mana transaksi yang dibuat di e-billing dan mana di transaksi yang dibuat di IBS. Sebenarnya itu juga jadi evaluasi sih dari sisi pembayaran kalau misal mau ditambahin misalnya ada pembeda nih antara transaksi yang di IBS sama transaksi yang dibuat di e-billing. Cuman kan itu masih proses pengembangan. Nah, untuk stepnya buat ngejagain dia nggak melakukan kayak gitu ya itu tadi harus teliti, jangan sampai terjadi human error. Dimana kita harus aware lah atas transaksi yang kita buat, kayak kalian nggak merasa buat transaksi ini tapi kenapa kalian clearing gitu loh. Di IBS kan harusnya kalian notice ya, oh aku tadi di IBS bikin transaksi ini terus di daftar clearingnya kenapa dia ada lebih, berarti kan selain itu kan berarti bukan tanggung jawabku untuk melakukan clearing di IBS. Nah berarti kalian yang melakukan clearingnya yang kalian checklist sesuai transaksi yang kalian buat di IBS. Yang di e-billing tadi ya dilakukan clearingnya di e-billing. Jadi makanya sebisa mungkin untuk transaksi di e-billing ini diselesaikan di satu waktu biar gak ada miss juga yang namanya human error ya, kita nggak tahu dia munculnya kapan. Tapi ya langkah itunya, langkah preventifnya ya lakuin e-billingnya tuh diselesaikan di satu waktu baru nanti video di IBS. Karena kalau misal dia kayak gini nih, gak ada gini, misalnya udah dirilis ya sama kepala cabang, statusnya kan udah disetujui nih. Jadi kalau kita cek di IBS itu nanti bakal ada benefitnya yang bakal gantung di daftar clearing. Nah kalau kita nggak keburu clearing di e-billing, nanti takutnya ke clearing di IBS. Tapi poin utamanya tetap harus teliti. Pokoknya kalau transaksi yang kalian buat ya jangan di apa-apa gitu. Untuk kalau e-billing ini kan kita melakukan sama pribadi masing-masing ya, sama portal masing-masing ya. Sedangkan kalau IBS itu tuh IBS satu cabang tuh dipakai semuanya. Jadi semisal apa Denpasar gitu, nanti ternyata Denpasar passwordnya ini nanti yang akses bisa semuanya, keuangan pakai itu, operasi pakai itu, jadi satu akun buat satu cabang. Kan kita nggak tahu ya, mungkin kita tujuan satu ya kalau yang sendiri kamu yang lakuin ini, jadi kayak lebih hati-hati kita yang atur kita sendiri itu sih buat biar nanti mungkin ini aku infoin di IBS-nya aja biar ada gambaran terkait ini yang muncul di IBS-nya. Sebentar ya, sudah